Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 234. Tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wujdanikalah wastihashuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami wuslatika bih. Keinginanmu untuk tetapnya sesuatu selain Allah itu sebagai bukti bahwa engkau belum bertemu pada Allah, dan kerisauanmu karena kehilangan sesuatu selain Allah itu sebagai bukti tidak adanya hubunganmu dengan Allah atau sebagai tanda belum sampaimu kepada Allah. Sederhananya begini, kalau kita ingin ada sesuatu selain Allah, harta, kedudukan, teman yang tetap ada terus dengan kita, selain ingin dekatnya dengan Allah, itu tanda-tanda kita belum serius mengenal Allah. Karena orang yang mengenal Allah tahu persis bahwa selain Allah itu adalah pasti binasa. Apapun selain Allah pasti berakhir. Benarkah? Dan siapapun yang karena takut kehilangan sesuatu tapi tidak takut kehilangan kedekatan dengan Allah, berarti dia memang belum benar kenal ke Allah. Harusnya yang paling kita takuti dalam hidup ini adalah justru jauh dari Allah. Jauh dari siapapun tidak bahaya, jauh dari Allah bahaya. Kehilangan apapun tidak bahaya, tapi kehilangan kedekatan dengan Allah bahaya. Apapun yang kita miliki tidak manfaat kalau Allah tidak ridho. Benar? Uang banyak Allah tidak ridho, apalah artinya? Kita pasti mati dan uang tidak dibawa. Kita punya kedudukan habis-habisan ingin kedudukan, tapi Allah benci, apa artinya kedudukan? Pasti berakhir tuh kedudukan, pasti berakhir. Makanya lihat dunia ini biasa saja. Adanya tidak usah jadi sombong karena pasti berakhir. Orang kaya sama saja tidak punya apa-apa, hanya manusia ngaku-ngaku sebentar, punya rumah di sana, punya uang deposito sekian miliar, punya tanah di Kalimantan, cuman gitu saja. Makanannya ya sesuai dengan pemberian Allah, sedikit. Ya kan? Apa orang yang hartanya melimpah makannya lebih banyak? Boleh jadi lebih sedikit daripada kita. Wah, ada yang punya jabatan, biasa saja, pasti berakhir. Tidak ada apa-apanya jabatan itu, hanya hiburan, topeng sebentar. Yang punya jabatan tidak usah petantang petenteng, biasa pasti berakhir kok. Yang tidak punya tidak usah minder. Dan kita tidak usah merasa terhormat dengan punya saudara punya jabatan, punya saudara populer, punya saudara terkenal, punya saudara kaya. Kita tidak usah menjadi merasa bangga, kemudian senang diketahui bahwa kita sebagai saudaranya. Mau apa? Tidak perlu kita cari muka begitu, lempeng-lempeng saja. Kalau orang senang menghormati orang dengan kekayaannya, maka sebetulnya dia masih cinta kekayaan. Kalau orang merunduk-runduk kepada yang punya jabatan, berarti memang dia masih menganggap jabatan itu hebat. Gak ada apa-apanya jabatan itu. Siapa pejabat di dunia ini yang hebat? Pasti mati. Alexander the Great katanya yang hebat, sudah habis dimakan tanah. Kekuasaannya sudah habis.
Siapa yang hebat? George W. Bush sudah tua, rempok sekarang. Hitler yang hebat habis, tidak ada yang hebat. Makanya biasa sajalah. Lihat dunia. Rasulullah puncaknya kemuliaan tidak tertarik dengan singgasana, tidak tertarik dengan istana, tidak tertarik dengan mahkota, tidak tertarik dengan melimpahnya harta, tidak tertarik dengan dunia ini. Kasih-kasih saja. Punya emas 1 nampan sudah enggak apa-apa. Dan tidak kurang kemuliaannya. Tapi kita lihat para pecinta harta, belum apa-apa sudah hina, ya kan? Para koruptor, para maling, para penjahat, belum apa-apa hina. Karena memang hubbud dunia, cinta dunia itu menandakan tidak adanya Allah di hatinya. Dia sholat, dia umroh, tapi kalau cinta dunia bisa jadi sholatnya untuk menutupi pencuriannya, umrohnya untuk menutupi kebatilannya. Karena kalau umrohnya betul pasti berhenti malingnya. Nah, rekan-rekan sekalian, siapa yang menciptakan kita? Tolong dijawab. Yakin? Ada yang menciptakan kita selain Allah? Siapa yang menghidupkan kita? Yakin? Jawab, yakin? Siapa yang memberi rezeki? Kita tinggal di dunia milik siapa? Udara milik siapa? Yang memberikan pahala siapa? Yang memberikan nikmat iman siapa? Yang memberikan sakinah siapa? Yang angkat derajat? Yang melindungi dari fitnah wal musibah? Yang memberi husnul khotimah? Yang punya surga? Kalau gitu apa yang penting di dunia ini selain Allah? Gak ada. Hiruk pikuk gini-gini, mati kita nanti. Kita mampir di dunia sebentar, enggak lama. Harusnya sibuk di dunia ini dalam rangka ngedeketin Allah. Ibadullah, khalifatullah. Bawa manfaat bagi makhluk Allah, lillahi ta'ala, cukup. Enggak usah sibuk pengen kaya, pengen ini, pengen itu, pengen benar. Pengen manfaat, dah cukup. Cari ilmu yang banyak supaya benar ngabdi ke Allah, manfaat bagi hamba Allah, cukup. Jangan mikir gara-gara ilmu bakal punya uang. Gak usah mikir gitu. Di perut aja kita gak pakai mikir, beres rezeki kita. Benar? Waktu bayi gak ngerti apa-apa, beres rezeki kita. Sekarang pun beres, sampai nanti pun insya Allah rezeki ada. Hanya belum tentu barokah. Kalau kita lupa kepada Allah, rezekinya ada, barokahnya tidak ada. Gelisah, disiksa, takut, cemas, was-was, bingung, hina karena dunia. Tenang, kita memang harus berkarya di dunia ini, tapi tidak untuk cinta kepada dunia ini. Gak ada apa-apanya, dunia begini-begini saja. Lihat istana negara, Belanda jauh-jauh datang ke Indonesia, mati semuanya, istananya tetap ada. Jepang datang 3,5 tahun, dia jauh-jauh ke sini, habis tuh semua mati, ya. Dan istana negara ada. Presiden pertama tetap selesai, istana awet. Kedua meninggal, istana tetap begitu saja. Hanya mampir. Tidak usah takjub, tidak usah kagum kepada dunia ini. Gak ada apa-apanya. Ada apa-apanya kalau selama di dunia kita jadi dekat dengan Allah. Ada apa-apanya kalau selama di dunia kita manfaat. Itu saja. Gak ada apa-apanya. Saudara tidak usah kagum kepada popularitas, jabatan, kekayaan, kedudukan, kesuksesan, piala, biasalah, hanya hiruk pikuk sebentar. Kemarin sepak bola, wah habis-habis sudah selesai, ya. Bayangkan kalau latihan bertahun-tahun hanya untuk piala, sudah. Yang kalah nehi, yang menang juga mau digimanain piala.
dikekepin terus? Tidak juga. Jadi dunia tidak boleh membuat kita terpana, terpesona. Boleh punya dunia, boleh. Rasulullah terkenal, Rasulullah pejabat tertinggi, ya kan? Panglima tertinggi, tapi biasa aja. Abu Bakar, As-Siddiq, Khalifah, Amirul Mukminin, top kedudukannya, biasa aja. Kenapa kita yang tidak ada apa-apanya malah petantang petenteng? Gak ada apa-apanya. Sebentar, dunia ini sebentar. Ada di sini yang pelatihan menjelang pensiunan, ada? Sebentar kan Pak? Bapak gak tiba-tiba jadi tua aja ya? Betul Pak? Pas Bapak bercermin, ini wajah siapa? Tua begini, wajah Bapak. Gak kerasa Pak. Shhh, cepat umur jadi tua. Mulai segala kerasa. Dahan aja. Kalau meninggal juga, nah orang nangis-nangis juga sebentar. Bapak jangan meninggal. Bapak bangun lagi, dia lari. Bapak jangan meninggal. Mungkin istri Bapak nangis bentar, anak-anak rada senyum-senyum dikit. Ya. Kalau Bapak termasuk kaya dan pelit, itu anak bisa senang tuh Pak kalau kurang iman. Udah gitu meninggal, sibuk dimandikan, nangis ini, cepat-cepat bawa ke kuburan. Dah horor Pak, mayat kita kelamaan di rumah ya. Coba kalau nanti Bapak meninggal, istri Bapak nangis, suruh nungguin di kamar duaan, gak mau. Gak mau. Udah beda lagi urusannya kalau udah jadi mayat. Nangis tuh kalau rame-rame ya, kalau sendirian pergi juga tuh. Benar loh Pak. Enggak lama sesudah kita mati, cepat-cepat dimandikan, dibungkus, bawa ke kuburan. Sedih di kuburan, pada nangis bentar. Pulang tuh. Anak pulang, pasangan pulang, teman-teman ngantor lagi, sibuk lagi biasa. Enggak ada yang ingat ke kita. Kita mikul semua kelakuan kita. Harta yang pontang-panting dibagikan, bagi waris, berantem lagi anak-anak. Cuman gitu, nggak ada apa-apanya kalau nggak jadi amal. Makanya jangan kagum, jangan silau, jangan terpana kepada bangunan, kemegahan. Biasalah. Cuman tempat hiruk pikuk, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kalau takdirnya punya boleh pakai, tapi jangan ada di hati. Kalau enggak punya enggak usah iri, biasa saja. Enggak usah minder, kalem saja, sama-sama nebeng. Lihat yang kaya, yang jabah, udah enggak usah merunduk, enggak usah begitu. Sopan-sopan, santun-santun, tapi bukan karena kekayaannya. Enggak punya juga kok, mereka juga. Jangan takjub dengan jabatan, datang pejabat ke sini sepertinya wah hebat, enggak, biasa aja. Berapa banyak yang pejabat datang ke sini dan sekarang udah pensiun. Ada yang dibui malah. Hormat wajar kepada manusianya, tapi bukan kepada topengnya ya. Enak bergaul seperti itu hadirin. Tidak menjilat. Karena kalau kita hanya menghormati topeng, kita menjilat sebetulnya. Kita santun mau pakai kaya, miskin, ada, tiada, bergelar, tidak. Sopan mah sopan aja. Kenapa sopan? Karena disuruh sopan. Jadi ringan hidup kita. Pada saudara-saudara yang takdirnya lahir dari orang tua yang kaya, nggak usah ikut gaya ya. Saudara belum tentu takdirnya kaya ya. Kalau Allah mau ngambil kekayaan, kasih aja penyakit, beres tuh habis semua kekayaan. Dah, mulai sekarang jangan suka kagum sama dunia ini. Mobil ya kaleng, karet, plastik. Dah itu mobil bagus ya alhamdulillah. Nggak perlu ingin, motor aja nggak punya ya. Dah banyak mobil yang murah, angkot, beres ya. Wah teman-teman saya sukses, yang seangkatan udah pada punya mobil. Sama sekali punya mobil bukan tanda kesuksesan. Wah
ibu hebat ya, anaknya sarjana semua. Wow, tidak identik kesuksesan itu dengan sarjana. Berapa banyak koruptor yang juga selesai kuliahnya. Bahkan ada sebuah kampus yang bangga, dari kampus lah ini, dari kampus inilah terlahir tokoh-tokoh nasional. Terus ditanya, tokoh nasional yang mana Pak? Kan banyak yang maling. Ya dua-duanya ada. Dunia enggak boleh mempesona kita. Adanya alhamdulillah, pakai mendekat ke Allah. Dengan yang lain enggak usah pakai iri, nyarinya enggak usah pakai licik. Diambil udah enggak apa-apa, diambil oleh Allah, memang giliran. Ada waktunya. Itu rumah yang kita tinggali sekarang itu belum tentu selamanya. Mungkin kita ninggalin rumah karena mati duluan, mungkin rumah ninggalin kita karena pakai nyicil hutang. Nggak apa-apa, lahir juga nggak bawa rumah dulu. Lempeng saja, ringan. Kalau dunia sudah ringan di hati kita, mutasi jabatannya ringan, insya Allah dekat dengan Allah, gampang dekatnya. Karena kalau hati kita diisi oleh dunia, dan dunia ini nggak ada harganya di hadapan Allah, tapi diagung-agungkan. Bayangkan kita mengagung-agungkan yang nggak ada harganya, kan seperti ada bangkai tikus busuk dan kita mengagung-agungkan bangkai tikus ini. Bagaimana orang bisa diisi oleh sesuatu yang mulia kalau standar yang dimuliakannya yang tidak ada apa-apanya? Benar saudara-saudara, dunia itu hanya tidak apa-apanya. Rasulullah mengisyaratkan di dunia hanya sekedar mampir, berteduh, pergi. Mumpung di dunia, khairun nas anfa'uhum linnas. Di mana kita ada, bikin manfaat. Dah itu aja. Cari ilmu supaya apa? Supaya manfaat. Cari rezeki supaya apa? Supaya manfaat. Dah itu, mumpung hidup manfaat. Kenapa? Karena mati berhenti kita bermanfaat. Mumpung hidup, lakukan sesuatu yang kalau kita mati ngalir terus. Itu hidup di dunia. Hidup aktivitas, mati berhenti aktivitas. Nah, mumpung kita aktif, berbuatlah sesuatu yang kalau kita mati terus bergerak. Amalannya, pahalanya jadi contoh kebaikan, amal jariah, ilmu manfaat. Dah gitu di dunia. Udah jangan risau terhadap apa yang akan kita dapatkan. Gak akan ketukar, gak akan meleset. Apa yang diberikan Allah kepada kita gak akan pernah tertukar. Gak bisa tertukar. Kalau Allah menetapkan wa yuridka bi khairin fala radha li fadlih. Tenanglah, jangan takut dengan apa yang akan kita dapatkan. Allah udah tahu kebutuhan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Sibuklah dengan apa yang Allah perintahkan. Jangan risau, nggak ada risaunya. Selain kita tidak patuh kepada Allah, itulah yang bahaya. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Tidak ada berarti selesai. Mikir apa hadirin? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak mau tanya, kalau misalkan fungsi dan peran kita kan ibadah. Kalau waktu zaman sekolah kan masih aktif di rohis gitu, terasa gitu ibadah tuh bisa maksimum, terus ikut kegiatan ini itu, jadi terasa ada manfaatnya. Sekarang setelah udah bekerja, saya bekerja di bidang pertambangan dan memang nggak ada korelasinya dengan ibadah gitu. Kalau misalkan dilihat, agak susah mengkorelasikan itu antara pekerjaan dengan ibadah. Sedangkan bekerja di bagian yang memang nggak ada hubungannya dengan masjid gitu. Hatur nuhun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mungkin semua orang di masjid kerjanya, repot. Siapa tukang cukur? Kita akan dicukur, nyukur nggak bisa di dalam masjid.
Tidak akan semua jadi anggota DKM, ya kan? Kalau ngaronyok di masjid semua repot. Harus ada pedagang, harus ada tukang cukur, harus ada cleaning service, harus ada polisi, tentara, dan Allah bikin garis masing-masing. Enggak mungkin semua jadi ustadz. Masa sekarang ngomong semua, siapa yang dengar? Jadi gimana saya bekerja di pertambangan, niat menafkahi keluarga dengan cara yang halal. Selama kerja di sana jaga ibadahnya. Selama kerja jadi contoh muslim yang baik. Mungkin kita tidak dakwah bicara seperti ini, tapi kejujuran, kedisiplinan, bagaimana kerjanya warok, tidak setetes pun minyak diambil, tidak setetes pun hak yang bukan haknya diambil. Kita tidak bicara banyak tentang Islam, tapi ibadah yang benar, akhlak yang berkualitas, kerja yang bagus, itu udah jadi amal soleh tuh. Kalau diniatkan dakwah, punya uang, pakai nafkahkan keluarga, nyekolahkan, itu juga ibadah. Pakai menghajikan orang tua, itu juga ibadah. Kalau tidak ada yang kerja di pertambangan, ada repot, bensin kita bensin campur dorong, harus ada di pertambangan. Saudara yang takdirnya jadi tukang cukur, insya Allah ibadah tuh. Berapa banyak orang yang bisa bagus ibadahnya karena dicukur. Coba kalau kita gondrong, ya udah susah sujudnya. Tukang jahit pakaian itu juga, kalau enggak seperti pocong kita semua. Ya, ada lagi? Bagaimana kalau saya kebagian kerja di diskotik? Tinggal dicek saja, Allah suka atau tidak. Caranya ngecek bagaimana? Gampang. Caranya ngecek tuh paling gampang, adukan dengan saat ajal. Itu seperti yang diceritakan perokok. Kenapa saudara merokok? Saya merokok itu memberi nafkah kepada karyawan pabrik rokok, memberi nafkah kepada petani tembakau. Ya sudah, Bapak siap mati ketika sedang ngisep rokok? Kira-kira husnul khotimah tidak? Nah, para perokok jadi mikir. Iklan paling menipu tuh iklan rokok. Langsung kelihatan maco, gagah, terjun, naik mobil, berkuda. Apa hubungannya kanker dengan berkuda? Di bawahnya ditulis merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Tapi terjun, padahal itu pasien semua. Dan celakanya orang-orang yang minat kanker tuh langsung merokok. Kepada para perokok, harap tahu saja tidak akan tertukar takdir tuh. Ya. Jadi beberapa takdir saudara sudah ditulis di bungkus rokok itu. Tinggal nunggu waktu saja, ya. Enggak meleset, hakul yakin enggak meleset. Tidak pernah meleset takdir itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau Bapak merokok tuh demi Allah itu pasti ada hitungannya. Demi Allah saya sumpah. Setiap paru-paru ciptaan Allah diracuni udah ada hitungannya. Setiap uang yang Allah berikan, pakai ke masjid 1.000, beli rokok 10.000. Tadi kenceleng tuh ada berat 10 ribuan, 1.000 paling top. Keluar dari sini 10.000 dia beli rokok. Ada hitungannya dan tidak meleset musibahnya tuh, ya. Kenapa jadi stres begini? Tobat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, terkait dengan kedekatan kita sama Allah, upaya kita dalam selalu mengingat gitu dalam setiap saat itu, menurut saya sendiri ada nggak kiat-kiatnya? Mungkin perlu buat saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rahasia dekat dengan Allah tuh Pak, enggak rumit.
jauh lebih mudah mendekat kepada Allah daripada dekat kepada selain Allah. Kenapa? Dengar ayatnya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami yang menciptakan manusia, kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Siapakah yang lebih dekat kepada kita selain dari pencipta kita? Gak ada. Allah maha dekat. Memang dekatnya Allah bukan dengan jarak. Laisa kamislihi syai'un. Tidak boleh kita merasa, oh berarti Allah masuk ke tubuh saya. Tidak, bukan begitu. Tapi pasti tiap sel tubuh kita diurus oleh Allah. Tiap bergerak tahu, tiap lirikan mata tahu, tiap mikir tahu. Allah tahu kebutuhan sel tubuh kita dan kita tidak tahu. Dan sel kita yang 100 triliun sel ini katanya tercukupi, bergerak. Detik yang sama duduk di sini, telinga mendengar, diproses oleh otak, neuron bekerja. Dia mikir, dia nyimpen, senyum, tertawa, garuk-garuk, jantung berdetak, paru-paru kembang kempis, semua diurus tiap saat. Siapa yang ngurus ini? Kita tahu juga tidak. Siapa yang ngurus kita? Jawab siapa? Penyebab kita jauh dari Allah justru hati terdalam kita tidak berminat kepada Allah. Hati terdalam kita minat kepada uang, hati terdalam kita minat kepada jabatan, hati terdalam kita minat kepada pujian, hati terdalam minat kepada cinta orang, kekaguman orang, penilaian orang. Jadi di sini tuh nggak ada Allah, yang ada tuh makhluk duniawi. Itu yang bikin susah. Makanya kalau orang mau dekat dengan Allah, yang pertama bersihkan hati ini dari cinta, harapan kepada selain Allah. Tendang saja, nanti ada kok. Kita tidak cinta dunia, tidak identik tidak punya dunia. Datang nanti. Dalilnya jelas, barang siapa yang menjadikan akhirat tujuannya, dunia datang. Ya dunia, ukhdumi man khadamani wastaqdimi man khadamak. Hei dunia, ladeni orang yang hatinya ke Allah, perbudak yang hatinya ke dunia. Tidak cinta dunia bukan berarti meninggalkan kerjaan, tapi enggak ada di hatinya. Di kantor musim mutasi rileks saja, tidak ada gelisah, resah. Yang tegang-tegang itu kan yang mutasi dianggap mutilasi. Nah, tanya ke hati, pengen tidak dekat dengan Allah? Apa saudara pikir dakwah begini, pendakwah pengen dekat dengan Allah? Belum tentu. Ada yang dengan dakwah pengen amplop, ada yang dengan dakwah pengen dipuji, ada yang dengan dakwah pengen masuk TV, ada yang dengan dakwah pengen banyak undangan, ada yang dengan dakwah pengen dikagumi, dilulukan orang. Mulut nyebut Allah, disebut dalil ayat-ayat Allah, disebut juga tentang kekasih Allah, hatinya enggak ada Allahnya. Allah tahu. Inilah orang yang nanti giliran ketiga sesudah mujahid yang dimasukkan neraka, mujahid palsu, dermawan palsu, dan mubaligh palsu. Jadi yang saudara lihat, dengar di radio, di TV apa, di dunia sepertinya keren, di sisi Allah, Masya Allah, belum tentu sama sekali. Mungkin dia ingin dikagumi, Allah gerakan orang-orang kagum kepada dia, impas tuh. Mungkin dia pengen uang, Allah gerakan orang ngasih uang dan dia puas. Sudah tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Jadi gampang, periksa ke hati kita. Kalau di hatinya ada orang yang dia berbuat memang bukan karena uang, tapi demi cinta orang. Dia ingin dicintai oleh seseorang. Dia ibadah, dia tahajud, dia nangis, dia wirid. Tapi tujuannya bukan ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan si dia tuh. Dia mengamalkan surat Yusuf. Ternyata dia salah baca, dia baca surat Al-Baqarah. Mungkin jadi bos.
kerbau ya. Jelas kan? Kalau sudah niat hatinya, periksa. Tidak banyak orang yang mau ke Allah, maunya sama duniawi aja, maunya sama orang. Yang kedua, nanti cari ilmunya. Cari ilmunya dari orang yang kenal Allah. Di dunia ini pasti ada orang-orang yang kita kenal atau tidak, dia kenal Allah. Pasti ada, yakin itu. Tidak semua ustadz yang nyebut Allah hatinya kenal ke Allah. Tidak semua mubalig yang menyebutkan ayat Allah hatinya terpaut ke Allah. Cari, mungkin bukan mubalig, mungkin tukang sate tapi ma'rifatnya tinggi, mungkin pembantu rumah tangga tapi cinta ke Allahnya dahsyat. Banyak, mungkin kopral tapi benar-benar ke Allah tuh jauh lebih hebat daripada kiai. Mungkin anak SMA yang benar-benar terpelihara. Banyak, Allah menciptakan banyak para kekasihnya di berbagai lini. Subhanallah, hakul yakin ada itu. Tapi kalau kita enggak pengen ke Allah, enggak ketemu dengan mereka, ketemu juga enggak alert. Terus mujahadah, nah ini yang rada malesnya. Harus pakai mujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Latihan sedekah. Biasanya kita sedekahnya kan nggak pakai latihan, segitu aja terus. Gaji 1 juta sedekah 10.000. Gaji naik 1,5 juta sedekah tetap 10.000. Gaji naik 5 juta kan harus istiqomah. Saya dari dulu 10.000. Dari zaman kuliah sampai sekarang direktur utama. Yang penting istiqomah. Bukan istiqomah, itu menurun. Pertama 10%. Kalau dari 1 juta 100.000 sedekah 10.000 kan 10%. Naik jadi 1 juta jadi 1%. 5 juta terus makin kecil. Gak bisa dekat. Karena dia lebih senang uang ada di dekatnya daripada uang ada di sisi Allah. Terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang disampaikan kalau saya simak adalah merupakan permasalahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu barangkali bisa menyampaikan kiat untuk menghadapi permasalahan yang sampaikan tadi, yang itu pasti akan hadir di tengah-tengah kita di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup memang perpindahan dari satu masalah ke masalah lain. Dan tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah itu adalah sikap terhadap masalah. Ulangan tidak bahaya soal itu. Yang bikin orang tidak lulus pasti bukan soalnya, salah jawabannya. Iya kan? Halo? Kita sekolahkan anak kita, bayar tuh demi diuji. Apakah orang soleh tidak ada masalah? Salah. Makin soleh makin banyak masalah. Rasulullah itu paling takwa dan paling dahsyat masalahnya. Kalau gitu saya tidak mau soleh. Itu lebih bermasalah. Jadi gimana? Apa saudara pikir dokter spesialis pelajarannya pelajaran SD? Untuk jadi dokter spesialis tamat SD, ujian lagi, tamat SMP, ujian, tamat SMA, tamat kedokteran, tambah lagi terus, ternyata diuji terus, jadi saja. Coba tanya dokter spesialis, Pak mau gak ujiannya 2+2? Spesialis apa ini? Mau jadi gultor, kalau di Kopassus itu katanya ada pasukan lagi yang lebih khusus. Itu seleksinya susah. Mau jadi tentaranya susah. Mau jadi Kopassusnya seleksi. Mau seleksi tinggal dikit. Tapi hati
dibuat enak oleh Allah. Itu yang maha. Kata kita ujian susah, kata anak SD ujian SMA susah, kata anak SMA yang udah belajar enggak susah. Nah kita sering melihat, waduh Nabi berat. Enggak, Nabi udah dikuatkan, dihina, difitnah, diboikot, anteng aja. Apa saudara pikir saudara kita di jalur Gaza itu menderita semua? Tidak, belum tentu. Orang yang kuat iman enggak ada apa-apanya terhadap boikot, diblokade, anteng saja. Apa saudara pikir Imam Ibnu Taimiyah di penjara menderita? Menderitaan kita, ya. Ini kan wajah-wajah derita, terutama yang mau pensiun. Pensiun belum, kenapa menderita dari sekarang, Pak? Siapa tahu minggu depan Bapak meninggal. Lebih stres sekarang. Dah. Jadi jalanin aja hidup ini, Pak. Mau tahu Bapak rahasia sabar? Mau tahu, Pak? Pak, mau tahu tidak? Kalau mau, kalau tidak harus jelas, Pak. Nah, gitu atuh. Jangan mau diam, enggak jelas. Hidup itu harus jelas, jangan gejek, enggak jelas. Pakai rumus puasa, lihat orang puasa, lapar, sabar, haus, sabar, lemes, tahu kenapa? Karena yakin ada azan maghrib. Itu rahasia. Coba enggak jelas azannya, Bapak puasa sampai kapan? Apa artinya? Hidup ini ada waktunya semuanya ada waktunya. Gempa pasti berhenti itu, Pak. Segede apapun gempa, yakin enggak akan gempa tuh. Memang sudah habis sih. Berhenti. Hujan, tunggu pasti berhenti. Berhenti, reda. Badai sebesar apapun pasti. Saya sudah nyobain dulu badai. Dihina habis-habisan, stripping tiap hari di TV 2 bulan, berhenti juga tuh, capek yang menghina. Makanya saudara kalau ada yang menghina, dengerin aja. Kamu monyet, dengerin aja. Kamu monyet. Lama-lama saya monyet. Jalanin aja lah. Betul, Pak? Jalanin aja. Kalau malam sedang gelap gulita, jangan nunggu pagi. Pagi itu ada waktunya sendiri. Kalau malam lagi gelap, tahajud, zikir, taubat. Itu malam gak kerasa, nikmat malah. Pagi diijabah doanya. Nah, jalanin aja. Ada episode-episodenya, Pak. Hidup ini nggak mungkin monoton, nggak rame. Ibu, ada ibu-ibu di sini. Bu, mau dipuji suami, mau dipuji terus-terusan, nggak rame. Ibu muntah loh, Bu. Coba bapak bangun tidur, duhai istriku, engkau bagai rembulan dari jauh. Ketemu lagi di kamar mandi, duhai istriku, engkau bagai gelembung sabun. Ke dapur, duhai istriku. Ibu stres, Bu, punya suami gitu. Dipuji, dicaci, gembira, sedih, sehat, sakit, ada, tiada, didatengin, dijauhin, diangkat, diturunkan, itu cuman variasi, nggak ada apa-apanya. Itu cuman warna hidup aja. Kalau sewarna nggak rame. Makan durian itu enak, Pak. Coba pagi, siang, malam selama 3 tahun berturut-turut makan durian, hakul yakin. Error lihat durian tuh, Pak. Kenapa kok bisul di pantat? Supaya Bapak tahu nikmatnya duduk kalau bisul sembuh kan. Jarang kita mensyukuri bisa enak duduk, kecuali kalau ada bisul. Ketika sembuh, alhamdulillah, jarang. Jadi Allah kadang bikin sakit supaya kita tahu. Nikmatnya 10.000 tuh kalau udah gak punya uang, Pak. Kalau lagi banyak uang 10.000 tuh enteng-enteng aja. Tapi kalau udah gak ada, ketemu 1.000 juga dirapi-rapi.
Sudahlah, hidup ini jangan terlalu serius ya. Yang serius aja pada mati, biasa aja lah. Enak, lempeng dengan Allah. Episode apapun jalanin. Episode dipuji, tobat. Episode dicaci, tobat. Episode dibukakan rezeki, sedekah, tobat. Episode diambilin rezekinya, ya nggak apa-apa. Dulu juga lahir nggak bawa apa-apa. Nanti juga ada lagi. Pernah tidak punya uang? Siapa yang nyebut sering kan? Bukan sering, rutin ya. Nah, tapi masih pada hidup, masih makan, masih berpakaian, masih berteduh. Kurang apa? Kurang ajar. Itu masalah kita. Tenanglah, jalanin aja. Yang takut dalam hidup ini bukan takut duniawi, takut tidak ikhlas, takut tidak manfaat, takut jauh dari Allah. Nah itu aja. Dunia memang ada yang ditakutin, gini-gini aja lah. Kepada bapak-bapak yang sudah sepuh, ya siap-siap. Sing bagus bekalnya. Mau pensiun nggak usah pengen bisnis ini bisnis itu, beda. Badan bapak udah oleh Allah udah diambil kekuatannya sebagian, ya kan? Udah umur 55 kayak gini nggak usah banyak keinginan pak. Ingin tobat, ingin punya usaha yang manfaat, nggak usah pengen kaya. Kalau saya lihat dari depan ini rada kurang pantas kaya kita ini ya. Kita mah pas-pasan aja, pas butuh melimpah, itu yang bagus. Mau begitu? Nah, dah lah. Itu cuma satu jalannya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Kecukupan bukan karena pintar, kecukupan bukan karena profesional, cukup itu karena hatinya bulat, utuh, tawakal ke Allah. Allah tahu isi hati kita, enggak bisa bohong. Terima kasih hadirin. Mudah-mudahan manfaat. Ada penolong di sana. Cukup. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana. Dunia ini menipu dan menjerumuskan kami. Titipkan kepada kami dunia yang membuat kami mencintaimu, dunia yang membuat kami dekat dengan. Jauhkan dari kami dunia yang membuat kami mendapat murkamu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.